Dua, tiga. Selamat sore, Pak Baju dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada sore hari ini, kami mengambil objek pengamatan yaitu Hotel Rosalind Sleepbox. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada saya, yaitu Veronica Sofiani dengan NPM 2306 12675. Kemudian ada rekan-rekan saya. Saya Monica Priyamerani dengan MPM 2306 12017. Dan saya yang bernama Yobeliana Putri Jatmiko dengan NPM 2306 12183. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu, yang mana Rosalind Sleepbox ini merupakan hotel kapsul modern yang berlokasi di Jalan Pembela Tanah Air nomor 3, Tegarrejo, Yogyakarta. Nah, jalan tersebut itu dekat dengan Stasiun Tugu dan Malioboro, yang mana kalau untuk ke Stasiun Tugu itu hanya berjarak kurang lebih dari 10 menit, kemudian untuk ke Malioboro itu hanya berjarak kurang lebih 12 menit. Nah, konsep hotel tersebut juga menawarkan bilik tidur private yang nyaman, fungsional, dan terjangkau, sehingga sangat cocok bagi wisatawan solo traveler maupun backpacker. Nah, kenapa hotel tersebut itu menawarkan bilik tidur private? Karena konsep awal dari hotel itu berdiri yaitu uh, dia akan mendirikan hotel dengan konsep kapsul kayak itu. Makanya Rosalind Sleepbox itu menawarkan bilik tidur yang private kayak gitu. Kemudian untuk hotel ini sendiri menyediakan fasilitas seperti AC, WiFi gratis, pantry bersama, area lobby, TV, kemudian kopi dan teh gratis serta kamar mandi bersama yang bersih dan nyaman. Hotel ini sendiri memiliki total kurang lebih 16 unit kapsul. Rosalind Box mendapatkan ulasan positif terkait kebersihan, pelayanan, dan kenyamanan, sehingga menjadi salah satu pilihan akomodasi kapsul terbaik di Yogyakarta. Nah, tidak bisa dipungkiri pula, uh, jika pertumbuhan pariwisata Yogyakarta membuka peluang ekspansi usaha melalui penambahan unit kapsul, pengembangan fasilitas, serta optimalisasi operasional. Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan untuk mendukung keputusan investasi yang tepat guna, meminimalkan risiko, serta meningkatkan nilai dan daya saing usaha. Dari sisi pelayanan sendiri, hotel ini mengoperasikan front desk 24 jam dan memberikan fleksibilitas check-in mulai dari pukul 2 siang hingga 23:30 malam dengan check out sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, ini kita terdapat 8 terdapat 7 rumusan masalah, yang mana pada bullet point yang pertama itu ada bagaimana kelayakan usaha Rosalind Sleepbox dari aspek ekonominya. Kemudian dilanjut dengan bullet point selanjutnya yaitu bagaimana strategi ekspansi usaha yang tepat atau penambahan unit kapsul dan fasilitas. Kemudian untuk bullet point selanjutnya yaitu bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana kebutuhan aset baru atau pengganti fasilitas yang berpengaruh pada kenyamanan tamu. Dan untuk bullet point selanjutnya yaitu ada apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah mencukupi untuk operasional. Kemudian bagaimana posisi dan peluang usaha dibandingkan budget hotel dan homestay di area sekitar stasiun Tugu. Kemudian untuk poin yang terakhir, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan agar efisien dan mampu mendukung keberlanjutan usaha. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu ada poin yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha Rosalind Sleepbox dari aspek ekonomi agar mampu bersaing dengan berbagai jenis akomodasi lain di kota Yogyakarta. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu dapat menganalisis tantangan yang dihadapi perusahaan terkait strategi ekspansi usaha serta merumuskan langkah pemasaran yang tepat untuk menarik wisatawan domestik
maupun mancanegara. Kemudian untuk poin selanjutnya lagi yaitu dapat mengkaji kebutuhan penambahan atau penggantian aset seperti fasilitas kamar dan sarana penunjang guna meningkatkan fasilitas yang ada di dalam hotel tersebut. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu ada mengevaluasi kelayakan dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian ada untuk mengidentifikasi peluang pasar Rosalind Sleek Box dalam menghadapi persaingan ketat dengan akomodasi sederhana lain seperti budget hotel dan homestay di sekitar Tugu Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ada menyusun strategi pengelolaan keuangan yang efektif, mulai dari pengendalian biaya operasional, efisiensi pengeluaran, hingga upaya memaksimalkan pendapatan. Kemudian di sini untuk tinjauan pustakanya, yaitu kita ada Prison Word. Untuk rumusnya sendiri itu kita ada tertera sebagai di layar depan ini. Kemudian kita mencari untuk seri tahunan seragamnya dan dengan faktornya untuk keterangan dari setiap rumusnya itu sudah kita cantumkan pula. Kemudian untuk yang kedua, tinjauan pustakanya ada kita menggunakan annual word atau AW sama dengan faktornya juga faktor A per B untuk I, N. Kemudian untuk masing-masing keterangan dari rumusnya juga sudah tertera seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang terakhir kita menggunakan net present value atau NPV. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat juga pada layar dan keterangannya juga bisa dilihat pada layar yang sudah tertera. Kemudian untuk parameternya sendiri, untuk parameternya di sini kita menggunakan 6 parameter terpilih yaitu yang pertama prison word atau PW. Nah, parameter ini dapat menilai nilai-nilai yang kini dari seluruh arus kas proyek untuk menentukan kelayakan investasi. Kemudian untuk yang parameter kedua yaitu ada annual work atau AW. Nah, parameter ini dapat mengonversi nilai PW menjadi nilai keuntungan tahunan ekuivalen. Kemudian untuk parameter yang ketiga yaitu ada net present value atau NPV. Nah, parameter ini itu dapat mengukur selisih antara nilai kini manfaat dan biaya untuk menentukan profitabilitas investasi. Kemudian untuk parameter yang keempat ada payback period atau PP. Nah, parameter ini itu dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas bersih hotel tersebut. Kemudian untuk parameter yang kelima yaitu ada benefit cost ratio atau BCR, yang mana parameter ini dapat membandingkan rasio manfaat terhadap biaya, yang mana proyek itu layak jika BCR-nya lebih besar dari 1. Kemudian untuk parameter terakhir yaitu ada break even point atau BEP. Nah, parameter ini dapat menentukan titik minimum okupansi atau pendapatan agar usaha tidak mengalami kerugian. Lalu selanjutnya untuk data yang diperoleh langsung, di sini itu juga ada jumlah kapsul tidur, yaitu ada 16 unit. Untuk revenue itu ada 60 juta per bulan. Operasional ada 8.676 per bulan. Untuk pajaknya sendiri itu ada 6.300 per bulan. Investasi peralatan 1.666 per bulan. Investasi awalnya 1.270. Lalu untuk horizontal analisisnya itu ada 5 tahun, untuk tingkat diskintro MARR itu ada 10%. Lalu untuk total outflow per bulannya sendiri itu ada 16.642.000. Lalu untuk arus kas bersih per bulan atau NVC per tahunnya itu ada 43.357.000. Lalu untuk arus kas bersih per tahunnya sendiri itu ada 520.288. Lalu untuk revenue per kapsul per bulan itu ada 3.750. Revenue per kapsul per hari itu ada 125.000. Biaya per kapsul per bulan itu ada 1.040.000. Biaya per kapsul per hari itu ada 34.672. Lalu untuk laba per kapsul per bulannya itu ada 2.709.000. Lalu untuk margin kontribusinya itu ada 72%.
Lalu di sini juga ada untuk aliran kasnya sendiri. Itu untuk kasnya sendiri itu sebanyak 60 juta. Lalu untuk cash email itu ada 250.000, laundry sendiri itu ada 1.500.000, toilet Ametis itu ada 900, wifi sendiri itu ada 526.000, listrik 1 juta, gaji pegawai 4.500.000. Untuk arus kas aktivitas operasinya sendiri itu untuk keseluruhan yaitu 51.324.000. Lalu untuk aktivitas investasi pembelian peralatan itu ada 2 juta, penjualan aset itu ada 5 juta, untuk arus kas aktivitas sendiri itu totalnya 3 juta. Lalu di sini juga ada rincian pemasukan dan pengeluaran dari Rosalind Sleepbox sendiri. Itu untuk dari tahun 2018, tahun berdirinya, itu beli tanah. Untuk beli tanah itu 800 juta, desain interior dan referasi kapsul itu ada 200 juta, perabotan kamar seperti kasur, AC, loker itu ada 150 juta, perabotan umum seperti resepsionis, lobby, pantry dan juga CCTV itu ada 100 juta, perizinan dan legalis usaha itu ada 20 juta. Untuk total 2018 sendiri itu ada 1.270.000. Lalu untuk 2019, yaitu tahun persiapan dan operasional awal, itu ada peralatan tambahan seperti laundry kecil, dispenser, wifi, itu ada 20 juta. Promosi dan marketing seperti oto, brosur, iklan, dan online itu ada 15 juta. Untuk gaji staf 6 bulan awal operasional 4.500.000 per bulan itu ada 27 juta. Biaya operasional awal seperti listrik, simenal, dan amenities dan lain-lain itu ada 20 juta. Lalu untuk total di tahun 2019 itu ada 82 juta. Lalu selanjutnya untuk tahun 2020 sampai 2022 itu untuk pemasukan per bulannya itu kurang lebih 60 juta. Casimal itu ada 250.000, laundry 1.500.000, toilet 900.000, wifi 526.000, listrik 1 juta, gaji pegawai 8.676.000 per bulan, pengeluaran investasi per tahun kurang lebih 20 juta, PPh final 0,5%, omsetnya itu ada 300.000 per bulan, pajak hotel 10% atau omset itu ada 6 juta per bulan, lalu untuk total 2020 sampai 2022 itu ada 199.712. Lalu untuk yang terakhir untuk 2023 sampai sekarang itu untuk pasukan per bulannya kurang lebih 60 juta, Cinemal itu 250 juta, laundry 1.500.000, toilet 900, wifi 526.000, listrik 1 juta, gaji pegawai 8.676.000 per bulan, pengeluaran investasi per tahun itu 20 juta, lalu PH final 0,5 omset 300.000 per bulan, pajak hotel 10% omset 6 juta per bulan, totalnya dari 2020 sampai 2022 sampai 2023 sampai sekarang itu hasilnya sama yaitu 199.712.000. Baik, berdasarkan data-data yang sebelumnya udah kita dapatkan, kita bisa menghitung present work, di mana present work sendiri itu metode yang kita gunakan untuk menghitung nilai sekarang dari seluruh aliran kas yang masuk maupun yang keluar. Dari present work tersebut, itu kita butuh data yang namanya total outflow, kemudian ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan total arus kas sendiri itu. Sehingga nilai present work-nya itu kita mendapatkan Rp54.324.000.
Sedangkan untuk annual work itu di mana kita gunakan untuk membandingkan proyek dengan umur ekonomis. Kita di sini menggunakan AW-nya itu menggunakan tingkat bunganya sebesar 10% dengan periodenya itu selama 5 tahun. Sehingga kita memperoleh nilai AW itu sebesar 0,263 sekian, sehingga kita dapatkan nilai percent work dari percent work-nya itu tadi sebesar 1.972.300.000 sekian rupiah. Kemudian untuk payback tahunannya itu sebesar 2,4409 sekian dan NPV-nya itu sebesar 702.300.866 rupiah. Boleh next? Nah, kemudian ini ada data sensitivitas NPV dan juga okupasi dengan rentang 20% menuju 100%. Di mana itu pada okupasi 20%, revenue-nya itu sebesar 12 juta, kemudian NPV-nya itu sebesar negatif 1.299.999.988 rupiah. Untuk yang okupansi 30% itu revenue per bulannya itu 18 juta, sehingga kita mendapatkan NPV-nya itu minus 1.299.999.987 rupiah. Begitu juga perhitungannya diterapkan hingga pada okupansi 100%. Sedangkan untuk net present value atau NPV-nya itu kita membutuhkan data nilai PW, investasi awal. Sehingga nilai NPV-nya itu kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi didapatkan 8.618.194.483 rupiah. Kemudian untuk BEP finansialnya itu untuk biaya tetap bulanannya itu sebesar 8.676.000 rupiah. Sedangkan untuk CM ratio-nya itu 0,72. Untuk biaya tetap tahunannya itu ada di 1.041.120.000. Sedangkan untuk BEP-nya per tahun itu ada di 14.460.000 rupiah. Hasil perhitungan present work atau PW tadi menunjukkan nilai manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan nilai awal investasi yang dilakukan oleh pihak Rosalind Slipbox. Sehingga kita dapat mengatakan atau menyimpulkan bahwa prospek finansial yang dimiliki oleh pihak Rosalind Slipbox itu kuat. Sedangkan untuk nilai net present value atau NPV itu
yang dihasilkan dari perhitungan tadi itu bernilai positif, dapat kita katakan bahwa usaha yang dijalankan pada Rosalind Sleepbox itu menghasilkan keuntungan setelah memperhitungkan biaya modal dan juga nilai waktu uang. Sedangkan untuk internal rate of return atau IRR yang sebesar kurang lebih 36%, di mana itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan nilai MARR yaitu 10%. Hal tersebut itu menunjukkan mengenai tingkat pengembalian investasi yang dimiliki oleh Rosalind Sleepbox itu sangat menjanjikan. Sedangkan untuk rasio benefit cost ratio itu yang bernilai 7,78%, itu dapat kita katakan bahwa setiap Rp1 investasi itu bisa bermanfaat sampai 7,78 kali lipat, di mana usaha Rosalind Sleepbox ini juga sangat efisien secara ekonomi untuk terus dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya ada payback periode, yaitu 2,17 tahun. Hal itu menjelaskan bahwa waktu balik modalnya itu bisa dikatakan cukup cepat dibandingkan dengan umur ekonomis proyek sendiri, yaitu selama 5 tahun. Sedangkan discounted payback periode, yaitu 2,4 tahun, itu menunjukkan pengembalian modal yang cepat, tetapi sudah diperhitungkan dengan faktor diskonto yang ada. Kemudian yang terakhir itu analisis break-even point atau BEP memperlihatkan titik impas atau titik balik operasional di mana ada di bawah pendapatan aktual, sehingga kerugian atau kolaps yang didapatkan oleh pihak Rosalind Sleepbox ke depannya itu resikonya jauh lebih rendah. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu analisis yang kami lakukan itu mengenai Rosalind Sleepbox dinyatakan layak dan juga menguntungkan untuk terus dikembangkan. Untuk yang kedua, itu Person Work memiliki nilai yang tinggi dan jauh melebihi nilai investasi awal yang dilakukan oleh pihak Rosalind. Dan yang ketiga, nilai MPV yang kita dapatkan selama perhitungan itu positif signifikan, di mana Rosalind Sleepbox menghasilkan keuntungan setelah mempertimbangkan nilai waktu uang yang terus berjalan. Yang ketiga, IRR sebesar 36%, di mana itu lebih besar dari nilai MAR, itu mengembalikan atau sangat menguntungkan. Kemudian yang kelima itu ada benefit cost ratio, di mana memiliki arti setiap Rp1 investasi yang dilakukan nantinya akan memberikan pengembalian atau manfaat sebesar 7,78 kali lipat kepada pihak Rosalind. Kemudian yang keenam ada payback periode sebesar 2,17 tahun. Itu dapat dikatakan cepat karena jauh lebih kecil dibandingkan dengan umur proyek. Kemudian yang ketujuh ada discounted payback, yaitu 2,4 tahun, menunjukkan pengembalian modal yang sangat singkat. Yang kedelapan itu ada BEP. BEP yang dihasilkan oleh pihak Rosalind Sleepbox ini sangat rendah sehingga dapat dikatakan kerugian yang akan terjadi itu sangat kecil. Kemudian kesimpulan yang terakhir ada seluruh parameter finansial seperti PW, NPV, IRR,
PCR, PP, dan BEP yang kita lakukan perhitungannya itu menunjukkan hasil yang sangat positif terhadap usaha Rosalind Sleep Box. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, serta ada salah tutur kata selama kami melakukan presentasi, mohon maaf dan terima kasih. Yeay! Selesai.